فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عندك يا ريحان hadits terakhir yang kita ambil haditsnya apa? Malik ibn al-Huwairits. Baik. Beliau berapa tahun mulazamah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? 2 bulan? Hah? Berapa? 20 hari. Nah, 20 hari saja mulazamah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa makna hadis ini dulu? Baca dan artikan. Nah, ahsan. Barakallahu fiikum. Dari hadis ini ada 3 kalimat yang masing-masing ya ikhwan memiliki kandungan hukum yang penting pada setiap babnya. Pada kalimat pertama, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, apa permasalahan pokok yang ditunjukkan olehnya indak ya raga? Baik. Nah, di sini perintah untuk betul-betul kita salat sebagaimana sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti padanya tuntutan untuk kita mempelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengamalkannya, bukan salat asal-asalan. Kemudian apakah berarti semua yang disebutkan atau dicontohkan oleh Nabi itu sifatnya wajib untuk kita tunaikan dalam permasalahan salat indak ya Ali? Tidak. Terus ada sifatnya wajib, rukun, ada yang sifatnya sunnah. Nah, tapi kapan saja seorang semakin persis dengan sifat salatnya Nabi, maka tentunya semakin utama. Baik. Kemudian kalimat kedua, apa yang dipetik di situ indaka Khadir? Baik, tentang wajibnya azan dengan syarat telah masuk waktu salat. Dari sini juga menunjukkan azan hukumnya apa? Indah masih Khadir. Wajib yang mana? Yang bagaimana? Fardu kifayah, karena yang diperintahkan nam falyu'adzin lakum ahadukum. Salah satu di antara kalian kumandangkanlah azan. Baik. Dan azan itu sendiri ketika dikumandangkan di negeri-negeri kaum muslimin, di tengah-tengah pemukiman mereka, maka memiliki berapa fungsi hendak ya Iqbal? 3 fungsi. Yang pertama,
memberitahu tentang masuknya waktu salat. Kedua, seruan untuk berkumpul bagi kaum muslimin demi menunaikan salat berjamaah. Yang ketiga, sebagai bentuk syiar Islam dan menunjukkan bahwasanya negeri tersebut negeri kaum muslimin. Baik. Kalimat yang ketiga, hamzah. Apa yang dipetik di situ yang paling pokoknya? Apa? Baik, perintah untuk sholat berjamaah bahkan bagi orang yang safar sekalipun. Rombongan musafirin tetap diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjamaah dengan menunjuk salah satunya sebagai imam. Baik. Dan dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk yang menjadi imam yang paling tuanya. Apakah ini menjadi dalil pokok bahwasanya intinya pokoknya yang paling tua untuk pemilihan imam? Endaga Muhammad Aceh. Tidak. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentukan di sini untuk yang mengimami yang paling tua karena Nabi tahu mereka ini apa? Sama dari sisi Al-Qur'annya, demikian pula dari sisi kefakihannya, karena sama-sama menuntut ilmu dalam jangka waktu 20 hari tersebut. Adapun patokan utama dalam pemilihan imam itu apa? Indah ya dzikri. Hafalan Al-Qur'annya. Ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Ini dalil pokok. Yang paling berhak untuk mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Taib. Walaupun dia paling muda di tengah-tengah kaumnya. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala babu fadli salatil jamaah. Bab tentang keutamaan salat berjamaah. قال وفقه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul jamaah. I'rabnya sebagai apa ini? Endang ya Mujahid. Baik, sebagai mubtada dan khabarnya afdal. Salat berjamaah itu lebih utama min salatil fadhi dibandingkan salatul fadhi. Al-fadhi sama dengan al-fardhi, ay al-munfarid, yaitu salat sendirian, tidak berjamaah. Bisa 27 darajah dengan tingkatan perbedaan 27 derajat. Berarti makna hadis ini secara mudahnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian 27 kali derajat. Atau dengan apa? Keutamaan 27 derajat perbedaannya. Berarti seandainya salat seorang sendirian, maka di derajat paling bawah, kemudian salat berjamaah 27 derajat lagi di atasnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini akan jelas menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah yang sepantasnya setiap muslim untuk mengupayakan jangan sampai luput darinya dalam setiap salat-salat fardu, terkhusus bagi para lelaki. Dan salat berjamaah akhwan memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Selain derajatnya yang berlipat-lipat dibandingkan salat sendirian, juga dengan seorang mengupayakan salat berjamaah, berangkat ke masjid, akan terkumpul padanya keutamaan-keutamaan yang lain. Di antaranya yang ditunjukkan dalam hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu' thumma masha ila as-salatil maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjid ghafarallahu lahu dzunubah. Salat berjamaah di masjid menjadi sebab terampuninya dosa-dosa. Kenapa? Karena dalam hadis Utsman ini Nabi mengatakan siapa saja yang wudu untuk salat, jadi semenjak dari rumah sudah berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju salat fardu, terus dia menunaikannya bersama manusia, atau menunaikannya secara berjamaah, atau menunaikannya di masjid, maksudnya sama, yaitu intinya dia menunaikan salat fardu secara berjamaah di masjid, maka ghafarallahu lahu dzunubah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Keutamaan yang lain ikhwan, dengan menunaikan salat berjamaah di masjid, langkah-langkah yang dia lakukan akan semakin menambah tingginya derajat di sisi Allah dan menjadi sebab gugurnya kesalahan-kesalahan, sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah." Yang demikian itu karena dia apabila berwudu dan memperbagus wudunya kemudian keluar ke masjid, tidak menjadikan dia keluar kecuali sholat. Tujuannya sholat, bukan untuk dagang, bukan untuk sekedar ketemuan, tidak. Tapi memang dia wudu keluar ke masjid untuk sholat, maka tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali akan diangkat baginya satu derajat. Satu langkah diangkat kakinya satu derajat dan digugurkan darinya satu kesalahan. Baik. Kemudian apabila salat tersebut ikhwan, yaitu salat Isya dan salat subuh, lebih besar lagi keutamaannya.
Karena dua salat ini dua salat yang sangat berat bagi orang-orang munafikin. Sehingga siapa saja menunaikan salat subuh dan salat isya berjamaah, ini sebab untuk seorang terjauhkan dari sifat-sifat ahli nifaq. Demikian pula mendapatkan keutamaan khusus sebagaimana dalam hadis Utsman Ibn Affan dalam Sahih Muslim, man shalla al-isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa saja yang salat isya secara berjamaah seakan-akan dia salat setengah malam penuh, setengah malam dia salat full. Taib. Dan siapa saja yang salat subuh secara berjamaah maka seakan-akan dia salat semalam suntuk, semalam penuh. Kalau tadi isya setengah digenapi dengan subuh lagi berjamaah maka apa? Nah, seakan-akan dia salat dari awal malam sampai akhir malam. Ini kepemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itulah sepantasnya bagi setiap muslim untuk mengupayakan agar jangan sampai luput dari salat berjamaah, bahkan walaupun dia itu dalam kondisi safar, bahkan walaupun dia itu ada sakit, seandainya dia masih bisa untuk berangkat menunaikan salat bersama ikhwan, maka diupayakan. Kenapa? Karena kita melihat contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari Rasulullah bagaimana semangat beliau untuk bisa menunaikan salat secara berjamaah walaupun harus dipapah. Sampai dipapah. Nah, ketika beliau sakit yang mengantarkan pada wafatnya beliau. Nah, kenapa? Karena memang keutamaannya. Nah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan walau ya'lamuna ma fil 'atamati wa sumhi la atauhuma walau habwa. Seandainya pahala-pahala itu kelihatan, bisa dilihat seperti kita melihat uang, melihat emas dan perak di hadapan mata, maka tentunya manusia akan berduyun-duyun menunaikannya. Tapi karena perkara ini adalah pahala yang kaitannya dengan iman, Nabi ungkapkan seandainya mereka betul-betul tahu pahala yang ada pada salat isya dan salat subuh, maka tentu mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak atau habwa, yaitu ngesot. Tahu ngesot? Taib, merayap, tidak bisa jalan, tapi bisanya merayap atau merangkak akan mendatanginya demi bisa meraih keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh secara berjamaah. Taib. Berarti tidak syak dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat bersendirian. Kemudian apa hukum salat berjamaah? Untuk para lelaki, akhwani fillah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan salat berjamaah itu fardu ain atas setiap laki-laki. Sedangkan pendapat kedua menyatakan salat berjamaah itu fardu ain atas setiap laki-laki dan tidak sah kalau salat sendirian. Ini lebih lebih keras lagi yang kedua. Karena mereka menjadikan salat berjamaah sebagai syarat. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan pendapat Dawud Al-Zahiri serta sebagian Hanabilah.
Nah, mereka berlandaskan dengan hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali salatnya di masjid. Nah, orang yang bertetangga dengan masjid kok tidak salat di masjid, tidak sah. Ini menurut pendapat kedua. Akan tapi hadis ini hadis yang dhaif, padanya Sulaiman bin Dawud al-Yamami. Dia seorang yang dhaifun jiddan dan telah dijelaskan kedhaifannya oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Ad-Dhaifah. Taruhlah hadis tersebut sahih, maka maksudnya tidak sempurna. Kenapa? Karena dia akan pahalanya sedikit, pahalanya kurang ketika sholat di rumahnya, tidak sholat di masjid bersama jamaah. Berarti pendapat kedua pendapat yang lemah. Pendapat ketiga, mereka mengatakan fardu kifayah, sehingga kapan saja sebagian kaum muslimin telah menunaikannya maka sudah cukup. Nah, dan ini merupakan madhab dari kalangan Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah, dan merupakan madhab Malikiyah. Nah, mereka berdalilkan bahwasanya fardu kifayah saja, tidak sampai fardu ain. Nah, dengan hadis ma min thalathatin fi badwin wala hadarin la tuqamu fihi mussalah illa istahwadha alaihim syaitan. Fa 'alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Tidaklah tiga orang berada di suatu badui, di suatu taib gurun, di suatu lembah jauh dari perkampungan dan perkotaan. Dan tidaklah tiga orang berada di suatu perkampungan pemukiman yang tidak ditegakkan padanya salat, kecuali syaitan akan menguasai mereka. Maka atasmu untuk berjamaah, karena serigala itu akan memakan dari kambing yang menyendiri dari rombongannya. Baik, mereka jadikan ini dalil untuk fardu kifayah dari sisi mana, kawan? Dari sisi tidak dituntut keseluruhan kaum muslimin untuk sholat satu persatunya, untuk secara berjamaah. Tapi intinya dalam negeri itu ada yang berjamaah. Cuman hadis ini muhtamal. Taib, pendalilan ini muhtamal. Taib. Kenapa? Karena nanti akan terbantah dengan hadis yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama, di mana Rasulullah SAW tidak memberi rukhsah kepada seorang yang buta ketika dia mendengar azan. Sehingga pendapat kedua ketika ini lemah. Pendapat yang keempat mengatakan sunnah muakkadah, dengan alasan hadis yang kita ambil dalam kitab kita ini, yaitu adanya keutamaan di mana salat berjamaah lebih utama 20 derajat dibandingkan salat sendirian, menunjukkan itu sunnah muakkadah saja, tidak sampai tingkatan wajib. Nah, ini dalil-dalil dari empat pendapat. Nah, dan tersisa untuk pendapat yang pertama, dalilnya apa, akhwan? Yang menyatakan bahwasanya salat berjamaah itu fardu ain. Yang pertama, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab thumma amura bisalah fayu'adzana laha thumma amura rajulan faya'umman nas thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan agar
dikumpulkan kayu-kayu bakar. Kemudian aku perintahkan untuk dikumandangkan azan untuk salat. Kemudian aku perintahkan seorang laki-laki mengimami manusia. Kemudian aku bersama dengan rombongan para lelaki akan mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah di masjid. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Dan ini hadis yang paling kuat yang menjadi dalil pendapat pertama ikhwan, bahwasanya salat berjamaah itu fardu ain. Di mana Nabi bertekad untuk membakar rumah-rumah para lelaki yang meninggalkan salat berjamaah. Kalau seandainya salat berjamaah tidak wajib bagi para lelaki, tentu Nabi tidak akan bertekad sampai mau membakar rumah-rumah mereka. Dan tekad Nabi SAW adalah tekad yang hak, karena tidak mungkin Nabi bertekad pada suatu perkara yang batil. Kemudian dalil yang kedua, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika beliau yang buta ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, aku ini buta, tidak memiliki penuntun yang menuntunku ke masjid. Padahal masa itu akhwan, jalan tidak senyaman masa sekarang. Awalnya Nabi memberikan rukhsah, farakhasa lahum. Falamma walla da'ah, ketika sahabat yang buta ini sudah mau pergi, Nabi memanggilnya lagi. Faqala hal tasma'un nida'a bis shalah, apakah kamu mendengar panggilan azan untuk salat? Qala na'am, dia menjawab iya. Qala fa'ajib, maka jawablah. Maksudnya menjawab panggilan azan adalah dengan menunaikan salat tersebut secara berjamaah di masjid. Karena muadzin memanggil hayya 'alas shalah, ai ji haditsan, datang segera untuk menunaikan salat. Diperintahkan datang ke masjid menunaikan salat berjamaah. Pendalilan dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak memberikan rukhsah kepada seorang laki-laki yang buta dari meninggalkan salat berjamaah selama dia mendengar seruan azan. Dan ini yang menjadi pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam riwayat yang mauquf, beliau mengatakan, man sami'a nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Siapa saja yang mendengar azan kok kemudian dia tidak datang, maka tidak ada salat baginya kecuali karena udzur. Maksudnya apa? Tidak sempurna salatnya kecuali kalau dia memiliki udzur. Baik. Dan juga pendalilan yang lain akhwan dengan hadis dan ayat salatul khauf. Kalau pada kondisi khauf saja, kondisi peperangan, Allah Subhanahu wa taala masih perintahkan untuk salat berjamaah, apalagi ketika kondisi aman, tenang. Di surat An-Nisa tentang sifat salat khauf sangat jelas, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Diperintahkan salat berjamaah dalam kondisi khauf. Menunjukkan apa? Wajibnya salat berjamaah. Dan ini yang ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kalimat beliau yang sangat bagus yang dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Kata beliau, man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman falyahafidh ala haula'i salawati haitsu yunada bihin. Siapa saja yang ingin untuk berjumpa dengan Allah esok dalam keadaan muslim, maka betul-betul jagalah salat-salat ini kapan saja dipanggil. Fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyikum sunanal huda. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat berjamaah, salat-salat fardu tersebut termasuk di antara sunnah-sunnah huda. Kemudian kata beliau, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalimat sharih. Dan ini pemahaman para sahabat. Kalau seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian seperti orang yang meninggalkan jamaah ini salat di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnah nabiyyikum la dalaltum. Kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sungguh aku betul-betul telah melihat tidaklah absen meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik yang sangat jelas kemunafikannya. Maka selamatkan diri-diri kita dari sifat nifaq dengan apa? Menunaikan salat secara berjamaah. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fis shaf. Dan sungguh betul-betul dulu ada seseorang yang didatangkan dalam kondisi dia dipapah di antara dua orang sampai diberdirikan di shaf. Jadi ini perkara yang maklum di kalangan para sahabat. Sampai-sampai apa? Seorang dipapah untuk bisa apa? Masuk ke dalam shaf. Sebagaimana pula ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladan kaum muslimin. Ini menunjukkan akhwat bahwasanya salat fardu diharuskan bagi para lelaki untuk ditunaikan secara berjamaah. Dan ini pendapat dari keseluruhan fuqaha ahli hadis. Nama imam ahli hadis, seperti Imam Ahmad, Hasan al-Basri, Atha, Abu Thawr, Al-Auza'i, Al-Thawri, Fudail bin Iyad, dan Imam Bukhari. Mereka ini menegaskan bahwasanya salat berjamaah bagi para lelaki hukumnya fardu ain, harus. Dan ini yang dirasakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian pula para ulama muasirin. Imam Al-Albani, Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, demikian pula masyayikh kita menegaskan tentang fardu ainnya salat berjamaah bagi para laki-laki. Baik. Kemudian yang dituntut dalam berjamaah ini adalah berjamaah di masjid, bukan sekedar yang penting berjamaah walaupun di rumah. Sebagaimana maklum dari hadis-hadis tadi, akhwan, Nabi mengancam berkeinginan untuk membakar bagi yang tidak berangkat ke masjid, menunjukkan yang dituntut adalah salat berjamaah di masjid. Baik. Lalu bagaimana hukum seorang yang tidak mendatangi jamaah dari kalangan lelaki padahal dia tidak punya uzur? Hukum salatnya bagaimana? Maka jawabannya salatnya sah, tapi dia mendapatkan dosa karena meninggalkan jamaah. Dari mana kita mengatakan sah? Dari hadis kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Menunjukkan bahwasanya asal salat itu ketika ditunaikan sendirian itu sah.
Cuman dia apa? Kehilangan keutamaan yang banyak. Kemudian ditambah lagi dia terjatuh dalam dosa dikarenakan meninggalkan jamaah. Ini menunjukkan jamaah bukan syarat sahnya salat, akan tapi dia kewajiban tersendiri. Ya, kewajiban tersendiri bagi para lelaki, yaitu bahwasanya ketika dia menunaikan salat fardu yang 5 waktu diwajibkan untuk menunaikannya secara berjamaah. Wallahu taala a'lam. Adapun bagi para wanita, maka yang paling utama bagi mereka adalah untuk menunaikan salat di rumah-rumahnya. Nah, bahkan semakin tersembunyi tempat salatnya di dalam rumahnya, akhwan, itu lebih utama bagi mereka. Yaitu seorang salat di misalnya di ruang tamu dibandingkan dengan salat di kamarnya, lebih utama dia salat di kamarnya khusus, ya, dibandingkan di tempat yang terbuka di ruang keluarga misalnya. Dan di ruang keluarga terbuka, di rumahnya masih dengan dia salat di kamarnya, maka lebih utama dia salat di kamarnya. Baik, ini bagi para wanita. Barakallahu fiikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.